Budidaya ikan saat ini memang sedang marak dilakukan oleh banyak orang. Namun ada salah satu ikan yang ternyata memiliki tingkat penjualan yang cukup terbilang laris, yaitu ikan nila. Nah, dengan daging yang gurih dan lezat, tentu saja banyak masyarakat Indonesia yang menyukai ciri khas dari gading ikan nila. Yuk coba budidayakan, siapa tahu kita jadi orang sukses selanjutnya. Cara budidaya ikan nila di kolam tanah. Number 7. Julukan ayam air. Mungkin bagi kalian memang masih terdengar sangat asing ya. Ternyata ikan nila ini disebut-sebut sebagai ayam air. Kenapa seperti itu? Ya karena ikan nila yang dibudidayakan menjadi salah satu makanan pokok yang banyak di bagian dunia. Bahkan ikan ini dikenal memiliki kandungan protein yang sangat tinggi, mulai dari mikronutrien dan juga asam lemak esensial yang sehat untuk tubuh manusia. Ikan nila memang sudah banyak sekali dikonsumsi dan dibudidayakan oleh masyarakat di Cina, Indonesia, Thailand, Mesir, dan juga Brazil. Dengan memiliki perkembangan yang sangat pesat dan cepat, besar, sehingga banyak orang yang memilih ikan nila untuk dijadikan peluang bisnis baru. Tidak hanya itu saja, ikan nila ini juga termasuk dalam ikan yang tahan tubuhnya sangatlah kuat. Nah, jadi kalian nunggu apa lagi? Yuk segera budidayakan ikan nila agar bisa menjadi orang sukses berikutnya. Number 6. Habitat ikan nila. Dengan tekstur dagingnya yang gurih dan renyah membuat ikan yang satu ini menjadi primadona makanan khususnya orang-orang Jawa. Nah, kalian pastinya juga suka banget kan? Ada yang dibuat menjadi asam pedas manis, digoreng, crispy, dan bahkan juga lainnya. Sebelum melangkah dalam tingkatan awal, sebaiknya kalian perlu mengetahui terlebih dahulu apa sih sistem bioflok itu? Nah guys, yuk kita bahas dulu sejenak ya. Bioflok berasal dari kata bios yang artinya kehidupan dan vlog yang berarti gumpalan. Jadi bioflok adalah salah satu sistem pemeliharaan ikan dengan cara menumbuhkan mikroorganisme yang berfungsi untuk mengolah limbah budidaya itu sendiri menjadi gumpalan kecil yang bermanfaat sebagai makanan alami untuk ikan yang akan dipelihara. Yang diharapkan masyarakat dengan menerapkan sistem bioflok ini adalah penggunaan pakan lebih efisien, produktivitas tinggi, hemat air, dan juga ramah lingkungan. Salah satunya ikan yang dipilih untuk sistem ini yaitu ikan nila. Karena nila mempunyai daya toleransi yang tinggi terhadap perubahan lingkungan dan merupakan ikan pemakan fitoplankton, zooplankton, dan detritus. Number 5. Tahap pembuatan kolam tanah. Salah satu ikan air tawar yang memiliki banyak penggemar yaitu ikan nila. Tidak sedikit orang yang mengkonsumsi ikan tersebut dikarenakan ikan ini memiliki rasa yang lezat dan kandungan nutrisi yang cukup tinggi dibandingkan ikan tawar lainnya. Bisnis budidaya ikan nila mulai populer di kalangan masyarakat lantaran permintaan dari para konsumen yang semakin meningkat. Hal ini menjadi angin positif bagi para petani ikan, karena tidak hanya ikan siap panen saja yang disajikan komoditas bisnis, tapi ternyata bibitnya juga berpotensi untuk menghasilkan pundi rupiah yang sangat menjanjikan. Ikan nila secara rasa tentunya tidak kalah dengan ikan lele, mujair, dan bandeng. Dengan perawatan yang sederhana dapat dimungkinkan ikan nila selalu terbilang sukses dalam budidayanya. Sebelum kalian memutuskan untuk terjun dalam bisnis budidaya ikan nila, sebaiknya perhatikan terlebih dahulu masalah lokasi yang akan digunakan untuk tempat atau kolam ikan tersebut. Dari beberapa penelitian yang kita ketahui, untuk budidaya ikan nila bisa menggunakan berbagai macam media, antara lain kolam tanah, kolam semen, dan akuarium. Namun di sini kita bahas mengenai budidaya ikan nila menggunakan kolam tanah. Kolam tanah memang menjadi pilihan yang baik untuk bisnis yang satu ini. Kalian cukup memperhatikan dalam panduan pembuatan kolam, dari menggali, mengeringkan, menyiapkan plankton, sampai pengairan. Kelebihan kolam tanah ini yaitu terbilang hemat biaya dan sangat mudah dalam pembuatannya. Tanah liat yang menjadi bahan dasar kolam bisa menumbuhkan jasa training, plankton, dan sejenisnya yang menghasilkan makanan gratis untuk ikan nila. Untuk ukuran kolam yang kalian buat harus menyesuaikan dengan jumlah ikan nila yang akan dibudidaya ya guys.
Jangan sampai kolam lebar tapi ikannya hanya sedikit. Dalam hal ini yang perlu kalian ingat yaitu pemberian lubang sirkulasi di bagian pojok bawah. Dibuat agak miring agar gampang saat membersihkan air kolam. Pertimbangan teknis dalam proses pembuatan kolam untuk ikan nila. Number 4. Tahap pengisian air untuk kolam. Dalam hal ini kita harus memperhatikan terlebih dahulu sumber air yang ada di sekitar kolam itu. Agar lebih bagus, kita sebaiknya menggunakan air sungai untuk kolam karena mengandung mikroba yang sangat baik untuk konsumsi ikan nila. Ketinggian lokasi juga sangat berkesinambungan khusus dalam suhu kolam nantinya. Budidaya kolam terpal ini akan berjalan dengan baik jika memiliki ketinggian air yang tepat, yakni sekitar 0-500 meter di atas permukaan air laut. Tidak hanya itu, ukuran kolam juga berpengaruh dalam usaha ini. Untuk benih ikan nila biasanya tinggi kolam sekitar 60 cm, namun untuk pembesaran ikan kita harus menggunakan kolam dengan ketinggian 100-150 cm. Number 3. Kerangka kolam dan dasar tanah. Dalam proses peletakan kolam di dasar tanah, kalian harus mencari area yang datar atau didatarkan melalui pengurukan. Setelah proses pengurukan selesai, kalian cukup membuat dasar kolam. Botol dasar kolam berbentuk segi 4 ya sahabat. Budidaya ikan ini harus memperhatikan air limbah juga ya guys. Jika Anda menyukai video ini, silahkan klik like dan subscribe untuk mendapatkan video update terbaru dari kami. Jika kita menggunakan kolam tanah ini di tempat yang padat penduduk, maka kita perhatikan air limbah dari kolam tersebut agar tidak mengganggu warga sekitarnya. Solusinya yaitu dengan membuat saluran pembuangan permanen dengan menggabungkan pipa kolam dengan sungai di sekitarnya. Number 2. Tahap persiapan air. Pengisian air kolam tidak dilakukan sembarangan ya sahabat. Agar hasil panen memuaskan, sahabat juga harus mengukur kedalaman dan pH dalam air. Untuk ikan nila, kedalaman biasanya berkisar 100-150 cm dengan pH 7 atau 8. Air yang digunakan dalam kolam harus benar-benar bersih dan jernih atau bebas dari patogen. Sebelum diisi air, sebaiknya kolam dikeringkan terlebih dahulu sebelum lanjut ke langkah penebaran bibit ikan. Pertama-tama tebarkan 50 kg GDM Same granule bioorganik pada 1 hektar lahan. Di hari ke-10 sebelum ditebarkannya ikan, lanjutkan dengan mengisi kolam dengan air dengan ketinggian 30 cm. Jangan lupa untuk melarutkan 5 kg GDM Black Boss dengan air dan masukkan ke dalam kolam yang sudah terisi air tadi. Hal ini berfungsi untuk menumbuhkan pakan alami atau plankton yang bisa dikonsumsi oleh ikan nila. Number 1. Pemilihan bibit ikan nila. Bibit ikan nila yang bagus yaitu bibit yang sudah dipindahkan ke tambang. Bibit ikan akan cepat tumbuh besar dengan umur yang relatif lebih pendek, karena bibit yang bagus adalah bibit yang memiliki usia panen cepat, hingga para petani yang budidaya ikan ini bisa menghemat pakan. Apalagi pakan ikan saat ini tidaklah murah, sehingga menghemat pakan juga turut membantu para petani untuk hemat modal. Namun untuk bibit ikan nila yang kurang bagus, hal ini membutuhkan waktu yang terbilang lebih lama dibanding bibit yang berkualitas. Secara logika, kejadian seperti ini yang mengakibatkan operasional meningkat.